wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu. Bersyukur kita bisa bertemu lagi di pertemuan ketiga Kombel untuk formasi yang baru. Untuk susunan acaranya, yang pertama adalah doa, kemudian sambutan ketua Kombel, dan ketiga arahan dari Bapak Kepala Sekolah, dan yang keempat adalah paparan materi dari Ibu Siwi dan Pak Luki. Untuk acara pertama, kita masuk ke doa. Kami persilakan Ibu Yuki untuk memimpin doa. Selamat sore Bapak Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru Wakil Kepala Sekolah, serta Bapak Ibu Guru yang terkasih. Mari sebelum kita mulai Kombel, kita berdoa dulu. Saya akan memimpin secara Katolik, teman-teman yang lain bisa menyesuaikan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Terima kasih ya Tuhan, Allah Tritunggal Maha Kudus, karena sore hari ini kami boleh berkumpul kembali dengan kesehatan yang baik. Pada sore hari ini kami akan memulai kegiatan Kombel kami. Kami mohon penyertaan daripada-Mu Tuhan, terutama untuk teman-teman kami yang akan memimpin Kombel, serta kami semua yang mengikutinya. Semoga apa yang disampaikan dapat kami terima dengan baik demi kemajuan dari kami sebagai tenaga pendidik dan juga untuk sekolah kami tercinta sebagai Empat Jayapura. Hanya ini Tuhan yang kami serahkan kepadamu dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Terima kasih. Terima kasih untuk Ibu Yuki. Untuk acara selanjutnya, sambutan dari Ketua Kombel Kumpa kita. Kami persilakan Pak James. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah, Pak Ibu Asek, Kepala Pak Jayapura. Sebenarnya saya singkat saja, mungkin pemberitahuan saja. Kalau di jadwal, mungkin hari ini jadwalnya rencana aksi nyata dibawa oleh Rizka Siboro, tapi ada perubahan. Kebetulan Ibu Sibi ini guru penggerak, tugasnya deadline-nya sampai minggu ini, jadi tidak bisa ditunda. Pak Luki juga seperti itu, yang kemarin dia berangkat ke Surabaya, jadi tugasnya juga atau observasinya sampai minggu ini terakhir. Jadi kami dari tim Kombel mengalah untuk tidak sesuai dengan jadwalnya. Kami dari pengurus Kombel mohon maaf apabila tidak sesuai dengan jadwal. Seharusnya yang sesuai dengan jadwal yang harus kita laksanakan. Tapi karena ini darurat, kita apa dengan yang ada. Ya, terima kasih. Begitu informasi. Saya serahkan kepada Ibu Wid. Terima kasih untuk Bapak Ketua Kombel atas info yang cukup membuka hati dan mata untuk berlapang dada ya. Oke, untuk acara berikutnya arahan dari Bapak Kepala Sekolah. Mari kita dengarkan apa yang akan disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah untuk hari ini. Untuk waktu dan tempat kami serahkan kepada Bapak Kepala Sekolah. Baik, terima kasih Ibu Wid. Singkat saja juga saya Bang. Jadi Bapak Sekalian, kita sudah masuk penilaian kinerja Juli Desember. Dari penilaian kinerja Juli Desember yang sudah masuk di ranting observasi itu baru 1 orang. Sudah sepakat dengan saya, sudah datang ke saya membuat satu perencanaan awal, jadwal, kemudian kemarin hari Kamis melakukan observasi. Pas melaksanakan observasi saya tidak bisa full, saya hanya mengamati lewat video, dan 1 orang nilai ini sudah ada, tinggal saya klik, saya masih draft, sudah ada. Nah 3 orang ini bahasa orang Jawa itu sudah mau masuk tidak, mau masuk tidak. Ada Bu Silvani, ada Bu Sri Wulan, dan Bu Tini. Ini berarti kalau melihat ini, mereka ini sudah ada mau masuk di ranting observasi, tapi tidak pernah ketemu dengan saya untuk membuat kesepakatan tentang jadwal observasi. Nah, kesemuanya itu sebenarnya ada 29 orang, itu sudah ada nama-namanya belum dinilai ini karena memang belum ada jadwal observasi. Jadi tetap di bulan Juli sampai dengan Desember kita ada jadwal observasi. Nah,
saya hanya khusus di bulan Juli sampai Desember ini, yang penting Bapak Ibu adalah sempat berkomunikasi dengan saya. Nah, inilah yang saya nanti jadikan pra-observasinya. Nah, observasi bisa kemungkinan saya juga pas ada di kelas, saya akan di kelas. Ketika tidak, saya bisa mengamati lewat video, baik itu dengan CCTV atau mungkin video yang Bapak kirimkan. Kemudian saya akan melakukan proses penilaian seperti biasa, sehingga saya tidak akan menyulitkan. Yang penting adalah seperti ini, berarti ada 4 teman, 1 teman sudah saya lakukan proses penilaian, 3 teman itu sudah ada mau tapi belum ada, ya mau malu-malu ini, mau tapi malu-malu. Bu Silvani, Bu Sri Wulan, dan Bu Tini ini sudah ada berusaha mau masuk tapi tidak ada, ya lewat terus tapi mau menyapa tapi tidak berani, kira-kira begitu. Itu bahasa saya seperti itu, 3 orang ini. Jadi tinggal mungkin Senin atau kapan kita berketemu, cari jadwal yang terbaik. Usahakan jadwal itu tidak di kelas yang terlalu padat, sehingga mungkin seandainya saya bisa sempat. Tujuan saya ke kelas adalah bukan hanya melihat Bapak mengajar, tetapi saya ingin melihat situasi kelas. Kemarin contoh saya melihat di kelas 11H, ketemulah, oh ternyata ada masalah infokus dan seterusnya, sehingga bisa cepat kita selesaikan. Itu saja dari saya. Jadi selamat untuk teman-teman, hari ini kita mengikuti Kombel menyesuaikan dengan jadwal yang ada. Jadi hari ini kalau Bu Siwi dan Pak Luki silakan, karena Pak Luki harus mengimplementasikan apa yang diperoleh dari MGMP kemarin, mewakili Provinsi Papua, Kota Jayapura, bidang ekonomi, ya harus disosialisasikan dan diimplementasikan, itu kewajiban. Kemudian untuk Bu Siwi ada kaitannya dengan guru penggerak, ya kita mari ikuti dengan baik bersama, mudah-mudahan ada manfaatnya meskipun sedikit bagi kita. Demikian, terima kasih, selamat sore. Ya, terima kasih Bapak Kepala Sekolah atas segala info yang selalu membuat deg-deg ya tentang PFM. Ya, untuk acara berikutnya, untuk acara intinya adalah paparan materi. Ada 2 pemateri hari ini. Untuk yang pertama, kami persilakan dengan hormat untuk Ibu Siwi. Beliau akan menyampaikan materi tentang diseminasi penerapan budaya positif. Mohon maaf Ibu Siwi, waktunya semoga tidak molor 30 menit. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan, Rahayu. Ya, salam sehat untuk kita semua ya Bapak Ibu, salam bahagia. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 4 Jayapura, yang terhormat Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah SMA Negeri 4 Jayapura, serta Bapak Ibu guru dan tenaga kependidikan SMA Negeri 4 Jayapura. Selamat sore Bapak Ibu. Ya, selamat sore Bapak Ibu. Sore. Ya, semangat pagi. Pagi, luar biasa. Ya, pasti bisa. Ya, puji dan syukur patut kita ucapkan karena pada kesempatan ini kita bisa berkumpul kembali dalam kegiatan di komunitas belajar TIPA SMA Negeri 4 Jayapura. Sekali lagi saya berdiri di sini Bapak Ibu bukan untuk menggurui Bapak Ibu, namun saya saat ini sedang melaksanakan salah satu tugas dari pendidikan calon guru penggerak, di mana waktu itu saya sudah melaksanakan pendampingan individu yang kedua. Namun kali ini saya harus melaksanakan aksi nyata Bapak Ibu. Aksi nyata ini nanti yang akan saya masukkan ke dalam bukti karya di PMM. Dan ini due date-nya tanggal 28. Nah setelah ini saya harus membuat video pembelajarannya, sehingga tanggal 28 nanti bisa saya masukkan tepat waktu, karena di situ ada batas waktunya. Dan minta maaf yang harusnya Ibu ini yang maju tampil ke depan,
jadi saya maju. Terima kasih atas kesempatannya sekali lagi. Bapak Ibu, di sini saya akan mendiseminasikan mengenai penerapan budaya positif. Ya, penerapan budaya positif, dan sama-sama kita tahu bahwa di sekolah memang kita menerapkan disiplin dari budaya positif. Nah, sebelum kita masuk pada materi budaya positif kita, mungkin biar tetap semangat, saya bisa minta Bapak Ibu guru untuk berdiri sejenak. Kita ice breaking dulu ya Bapak Ibu supaya lebih semangat. Ya. Opa jadi. Biar tetap semangat Pak Kris, kita berdiri dulu. Opa jadi Pak. Ya Bapak Ibu, 5. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Itu merupakan hukuman atau konsekuensi Bapak Ibu? Hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman. Nanti kita lihat jawaban yang benar Bapak Ibu. Yang terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Konsekuensi. Oke, baik Bapak Ibu, kita akan lihat bersama-sama jawabannya. Ya. Sesuai dengan jawaban Bapak Ibu? Sesuai. Ya, berarti Bapak Ibu sudah bisa membedakan mana konsekuensi, mana hukuman. Jadi paling tidak mungkin pada saat siswa mengalami permasalahan, kita bisa menerapkan mana yang jatuhnya hukuman, mana yang jatuhnya konsekuensi. Mungkin lebih baik konsekuensi ya Bapak Ibu daripada jatuhnya itu adalah hukuman. Ya. Dihukum oleh adanya penghargaan. Bapak Ibu mungkin pernah memberikan reward ke anak-anak jika mungkin mendapatkan atau mungkin tahu sesuatu apa yang sudah Ibu perintahkan, Bapak Ibu perintahkan. Nah, contoh memberikan coklat, mungkin gula-gula atau yang lainnya. Nah, ternyata itu adalah sebuah hukuman juga Bapak Ibu. Bukan hal yang baik yang patut kita laksanakan untuk terus-menerus. Karena di situ bisa membuat kecemburuan untuk kedepannya. Nah, sekarang mungkin Bapak Ibu bisa memberikan hadiah atau reward untuk anak tersebut. Tapi kan untuk kedepannya anak yang lain pasti akan mengharapkan imbalan-imbalan yang seperti yang Bapak Ibu lakukan pada pembelajaran tersebut. Jadi anak maunya dikasih reward terus-menerus seandainya bisa melakukan apa yang Bapak Ibu suruh. Nah, di sini makanya dibilang menghukum oleh penghargaan. Sebenarnya nggak boleh seperti itu. Mungkin lebih tepatnya kita harus memberikan apresiasi saja. Mungkin, oh nah kamu pintar atau dan lain sebagainya, yang tidak memfokuskan bahwa itu dinilai dengan suatu barang. Oke, kemudian ada restitusi. Restitusi di sini adalah menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Itu menurut dosen tahun 2004. Nah, restitusi juga adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Itu menurut Cherson Gosen tahun 1996. Oke, ini adalah ciri-cirinya Bapak Ibu untuk restitusi. Kemudian tujuannya apa sih dari disiplin positif ini? Yaitu menanamkan motivasi intrinsik untuk menjadikan orang yang diinginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang
percaya. Nah, kemudian murid tidak akan terpengaruh pada adanya hukuman atau hadiah. Kemudian murid tetap berperilaku baik dan berlandaskan nilai-nilai kebajikan. Nah, berikutnya adalah kebutuhan dasar Bapak Ibu. Kita manusia mempunyai kebutuhan dasar utama Bapak Ibu, ya. Kira-kira kebutuhan dasar utama dari kita itu apa sih Bapak Ibu? Makan. Tempat tinggal. Biologis. Tempat tinggal. Apalagi Bapak Ibu? Tempat tinggal. Pakaian. Tempat tinggal. Sandang, pangan, papan. Pendidikan. Oke, baik Bapak Ibu, kita akan lihat sebenarnya apa sih kebutuhan dasar kita. Kita akan lihat bersama. Ya. Yang pertama adalah bertahan hidup. Ya, bertahan hidup. Di mana kebutuhan bertahan hidup itu adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan rumah dan makanan. Nah, serta kebutuhan biologis ya Bu Deis. Ya, itu bertahan hidup. Yang kedua adalah kasih sayang dan rasa diterima. Jadi kasih bukan hanya kita bertahan hidup, makan, minum, oksigen, bahkan kita memerlukan ya, tapi kasih sayang dan rasa diterima itu juga kita membutuhkan. Ya, jadi kebutuhan untuk disayangi, diterima, ya, untuk menjadi bagian dari suatu kelompok. Nah, yang berikut adalah penguasaan. Kita butuh penguasaan Bapak Ibu ya, untuk kekuatan untuk mencapai sesuatu, ya, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Nah, di sini adalah kompeten, diakui dan dihormati. Itu adalah penguasaan Bapak Ibu. Kemudian ada kebebasan, di mana kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Dan yang berikut adalah kesenangan. Jadi kita juga membutuhkan kesenangan Bapak Ibu, ya. Di mana kebutuhan untuk mencari kesenangan itu bisa bermain, tertawa seperti yang Teteh Deis tadi ya. Menggoda. Kita butuh bercanda. Jangan serius terus Bapak Ibu. Ya. Jadi itu tadi kebutuhan hidup. Kemudian keyakinan kelas Bapak Ibu. Keyakinan kelas sepertinya Bapak Ibu juga sudah melaksanakan semua dalam kelas, terutama para wali kelas, ya. Jadi pertanyaan, apakah hanya wali kelas yang melaksanakan keyakinan kelas di dalam ruang kelasnya? Tidak. Ya. Bapak Ibu guru mata pelajaran juga bisa melakukan kesepakatan-kesepakatan yang ada di kelas. Bukan hanya guru wali kelasnya, bukan PA-nya saja, tapi guru-guru mapel juga berhak melakukan keyakinan kelas di dalam situ. Misalnya PA sudah melakukan keyakinan kelas di kelasnya, tapi nanti ada guru mapel yang masuk. Guru mapel itu bisa menambahkan apa yang tidak ada di dalam kelas itu. Seperti itu. Ya. Kita lanjut pada posisi kontrol restitusi Bapak Ibu. Saya percepat saja materinya karena waktu Bapak Ibu. Ya, dalam posisi kontrol restitusi Bapak Ibu, ada 5 posisi guru dalam menegakkan disiplin positif di sekolah. Ya, apa saja posisi tersebut? Ya, manakah posisi yang sebaiknya ditempati oleh guru? Jadi ada 5 Bapak Ibu posisi guru dalam menegakkan disiplin positif di sekolah. Nah, itu mungkin menjadi bagian dari karakter kita masing-masing dalam mengelola suatu permasalahan yang ada pada anak-anak. Nah, yang pertama Bapak Ibu ada penghukum, lalu pembuat rasa bersalah sebagai teman, sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Dari kelima ini, ya mungkin hanya beberapa saja yang memang harus kita lakukan Bapak Ibu. Kalau menurut saya sih,
kalau posisi kontrol kita sebagai penghukum itu mungkin tidak benar ya Bapak Ibu, pembuat rasa bersalah itu juga tidak. Teman ini juga biasa kita merasa kayak jadi teman dengan anak-anak. Jadi kadang ada guru yang merasa kok anak ini menganggap saya sebagai temannya, jadi kayak merasa tidak dihormati seperti itu. Nah, kemudian sebagai pemantau ataupun sebagai manajer. Ya, kita lihat Bapak Ibu untuk posisi kontrol sebagai penghukum. Nah, di sini guru percaya bahwa dia cara dia itu adalah yang terbaik. Padahal belum tentu ya, karena itu menggunakan hukuman fisik. Nah, patuhi aturan saya atau awas. Nah, biasakan kata-kata guru seperti itu. Nah, kamu selalu saja salah atau selalu yang terakhir selesai, kamu yang terakhir selesai, atau kamu yang selalu sering terlambat. Sebenarnya kita nggak boleh bicara seperti itu, Bapak Ibu. Ini dalam yang saya dapat dari di guru penggerak Bapak Ibu. Tapi terkadang juga saya juga melakukan sebagai teori kontrol sebagai penghukum, posisi kontrol saya sebagai penghukum. Saya juga pernah melaksanakan Bapak Ibu. Kelima itu adalah sebagai manajer. Ini yang penting Bapak Ibu. Di mana posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid untuk bertanggung jawab mengenai perilakunya. Jadi kita di sini menggunakan restitusi Bapak Ibu. Ya, di sini segitiga restitusi lanjutan dari kontrol tadi, posisi kontrol. Di mana segitiga restitusi ini ada menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan. Yang pertama, menstabilkan identitas. Nah, konsep pada tahapan yang pertama adalah bagian dasar dari segitiga bertujuan untuk mengubah identitas yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi identitas yang sukses. Nah, ini sebenarnya video Bapak Ibu. Nanti saya share saja ya materinya Bapak Ibu supaya Bapak Ibu bisa membedakan posisi kontrol mana. Nah, kemudian ada validasi tindakan yang salah, di mana konsep pada tahapan yang kedua adalah setiap tindakan dilakukan dengan suatu tujuan, yaitu memenuhi kebutuhan dasar. Dan yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Murid akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna sehingga dia mampu mengkaitkan keyakinan dengan tindakan yang salah. Ya, di sini marilah kita berkolaborasi Bapak Ibu untuk mewujudkan budaya positif di lingkungan sekolah kita. Nah, pada saat yang lalu saya pernah melakukan praktik untuk segitiga restitusi Bapak Ibu. Saya kebetulan mengambil siswa kelas 12 atas nama Thomas. Saya mau putar tapi ini suaranya langsung ditutup. Pak Sutri mohon bisa dibantu. Oke Bapak Ibu, gagal ini Bapak Ibu tampilkan videonya. Oke Bapak Ibu. Jadi tadi kesimpulan yang terakhir bahwa mari kita berkolaborasi mewujudkan budaya positif di lingkungan sekolah kita. Demikian diseminasi pengimbasan budaya positif dari saya. Ya, terima kasih atas kesediaan Bapak Ibu untuk mengikuti kegiatan kita. Ada pantun di akhir. Sore hari memetik bunga melati, disimpan untuk teman di Jayapura. Bapak dan Ibu guru yang saya hormati, semoga semua selalu berbahagia. Ya, demikian waktu selanjutnya saya kembalikan ke moderator serta Pak Budi. Terima kasih Bapak Ibu semua. Selamat sore. Ya, sekali lagi aplaus untuk Ibu Siwi. Ya, jadi pada intinya materi dari Ibu Siwi sangat menarik ya. Intinya adalah kita harus bisa saling mengontrol ya. Saling mengontrol. Nah, di sini ada kalimat-kalimat penyemangat ya, yang akan bisa mengubah mindset kita. Cintai apa yang kamu ajar, tapi lebih cintai siapa yang kamu ajar. Saat jadi murid, aku belajar dari guruku. Saat jadi guru, aku belajar banyak dari muridku.
membaik bukan berarti kita buruk. Pelan-pelan, semua butuh proses. Guru yang baik juga pernah punya hari yang buruk. Jadi ketika Bapak Ibu guru semangat untuk sampai sekolah, ternyata banyak bocor, berarti berhalangan ya. Ya, tapi kita tetap sabar. Oke, terima kasih. Untuk yang berikutnya, pemateri yang terakhir, yang lebih heboh, ya. Bersama kita pasti bisa. Ku tahu ini takkan mudah, tapi ku yakin kan tercipta. Bangun manusia merdeka, berbudaya Pancasila. Bangkitkan raga, rasa dan karsa agar mimpi tercipta. Sekolah aman dan nyaman, ramah anak, tiada perbedaan. Belajar penuh semangat, menjadi pelajar sepanjang hayat. Itulah mimpi kita, mari wujudkan bersama, berjuang untuk berubah. Serentak wujudkan merdeka belajar. Masalahmu masalahku, senyummu kebahagiaanku. Bersama hadapi tantangan demi masa depan. Mendengar dengan empati, bekerja sepenuh hati, menjadi duta penuh solusi. Sekolah aman dan nyaman, ramah anak, tiada perbedaan. Belajar penuh semangat, menjadi pelajar sepanjang hayat. Itulah mimpi kita, mari wujudkan bersama, berjuang untuk berubah. Serentak wujudkan merdeka belajar. Merdeka belajar. Merdeka belajar. Selamat pagi anak-anak semua. Pagi. Ya. Di awal proses pembelajaran kita, ya, sebelum kita memulai belajar, maka kalian akan membuat sebuah kesepakatan, ya, atau kita kenal dengan keyakinan kelas. Ya, perlu kalian ketahui bahwa keyakinan kelas ataupun kesepakatan kelas, ya, itu merupakan budaya positif, ya, salah satu budaya positif yang harus kalian terapkan, ya, harus diterapkan di lingkungan sekolah. Agar apa? Ada yang tahu kira-kira kesepakatan kelas, budaya positif, ya, salah satu budaya positif yang harus kita lakukan itu manfaatnya untuk apa sih kalau kita membuat keyakinan kelas? Silakan. Menjaga tata tertib kelas. Oke, bisa. Silakan yang lain. Agar lebih teratur. Ada yang lain? Kesepakatan kelas. Ya, kita wajib membuat kesepakatan kelas agar kelas menjadi teratur, agar kelas menjadi tertib, aman, nyaman. Ya, bagaimana kalian berproses, semua itu pasti akan ada aturannya, ya kan? Aturan, semua lembaga mempunyai aturan. Nah, kalian punya kelas juga mempunyai aturannya. Kalian di luar kelas, di sekolah mempunyai aturan, tapi di dalam kelas juga kalian mempunyai aturan sendiri.
dilaksanakan di dalam kelas ya. Sekiranya itu penting silahkan dicatat ya, silahkan dicatat di dalam kertas yang nanti ibu bagikan. Nah setelah itu nanti kalian akan tempelkan di depan ya. Setelah kalian tempelkan maka kita akan memilahnya, memilah menjadi kalimat yang positif. Supaya apa? Supaya bisa kita terapkan di dalam kelas kalian. Dan itu bisa menjadi pegangan kalian. Bagaimana kalian harus bersikap di dalam kelas, bagaimana kalian mengikuti proses belajar mengajar. Nah, mungkin nanti juga akan ada kesepakatan-kesepakatan dari wali kelas ataupun dari guru-guru yang lain. Sebentar bisa ya dituliskan kesepakatan apa yang menurut kalian. Kalian pikirkan saja, kira-kira apa sih yang cocok untuk nanti kalian terapkan di dalam kelas. Begitu ya. Ibu akan bagikan stick notes ya, kertas nanti. Kalian silahkan dituliskan di kertas ini, nanti lalu tempelkan. Yang sudah nanti bisa langsung ditempelkan di depan. Oke baik, Ibu akan bagikan kertasnya. Silahkan ditulis kesepakatan-kesepakatan kelas yang menurut kalian paling baik, paling bisa dipakai untuk di dalam kelas kalian. Ya, yang sudah mendapatkan kertas langsung ditulis ya kesepakatan kelas apa saja yang harus kalian pakai, yang harus kalian gunakan. Yang sudah, ayo segera dituliskan. Empat orang ya. 2, 3, 4. Saatnya jam 2 ini. 1, It's time to begin the second lesson. 3, 4. Oke. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Nah ini 4 orang juga. Oh ini paling 4 orang nih. 1, 2, 3, 4. Nih warna hijau kan? Atau mau warna kuning? Hijau. Nah ini yang pink ya. 1, 2, 3, 4. Ini wanita-wanita soleha. Jadi yang warna pink. Sudah semua mendapatkan kertasnya? Sudah. Ada yang belum? Ya, yang sudah mendapatkan kertas silakan ditulis. Ya. Sudah selesai? Ada yang sudah? Ya. Yang sudah selesai bisa satu persatu ya. Jangan berebutan. Mungkin dari mana dulu? Dari baris sana ke baris sini. Ya, silakan langsung ditempelkan. Yang sudah ada tulisannya di kertas langsung ditempel ya. Sudah tulis tahu? Ya. Jadi langsung aja tempel yang sudah. Tapi ya rapi. Jangan berebutan. Ibu tahu kalian mempunyai kesepakatan kelas masing-masing. Jadi jangan berebutan untuk menempel. Membacakan hasil dari kesepakatan-kesepakatan kelas teman-teman kelas 10E. Mari.
silakan berdua maju. Kita bacakan ya. Kira-kira kesepakatan kelas apa sih yang sudah dituliskan oleh teman-teman kelas 10E ini? Ya, Stefania sama Resti silakan. Ya, dibacakan. Tidak menggunakan HP atau bermain HP tanpa izin guru yang mengajar di kelas. Tidak menggunakan HP tanpa izin guru. Tidak ribut saat guru sedang mengajar dan tidak membuang sampah sembarang di dalam kelas. Tidak membuang sampah sembarang di kelas. Selalu mengangkat tangan kanan ketika ingin bertanya, menjawab, ataupun izin. Ya, selalu mengangkat tangan atau izin terlebih dahulu ya. Tepat waktu dan disiplin. Tepat waktu dan disiplin. Oke. Hargai selagi ibu guru lagi jelaskan. Ya. Menghargai semua orang ya. Jujur dan bertanggung jawab. Jujur dan bertanggung jawab. Luar biasa ya ini ide-ide yang kreatif. Untuk yang bagian belakang, tolong jangan ribut saat jam pelajaran. Oh iya. Dilarang ribut katanya ya. Berani mengungkapkan pendapat. Berani mengungkapkan pendapat katanya. Peduli dan empati. Peduli dan empati. Dilarang tidur di kelas dan dilarang makan di kelas. Ya. Dilarang tidur dan makan ya. Selalu Sekali ya. tersenyum. Oh, selalu tersenyum. Tidak boleh bermain saat marah-marah. belajar. Tidak boleh ribut selama jam pelajaran dimulai atau saat guru menjelaskan materi. Tidak boleh ribut katanya ya. Kata-kata yang dikeluarkan harus sopan. Ya, kata-kata yang dikeluarkan harus sopan. Yang pertama, sebelum bertanya, angkat tangan terlebih dahulu. Kedua, menghargai guru yang sedang mengajar. Ya. Betul sekali. Menjaga kebersihan dan kerapian. Menjaga kebersihan, ya harus selalu ya, karena itu juga merupakan budaya positif. Menghargai proses belajar. Menghargai proses belajar. Menggunakan teknologi dengan bijak. Menggunakan teknologi dengan bijak. Yang pertama, menjaga kebersihan kelas. Kedua, diharap tenang saat proses pembelajaran berlangsung. Oke, harap tenang. Nah, ini tadi sama ya, tidak boleh ribut berarti ya. Mengembangkan kemandirian. Mengembangkan kemandirian, ya. Tidak boleh bermain saat guru menerangkan pelajaran. Nah, tidak boleh bermain, ini tadi juga sudah ada. Mengangkat tangan ketika ingin bertanya. Ya, mengangkat tangan ketika ingin bertanya. Jangan ribut pada saat jam pelajaran. Ya, tidak boleh ribut. Kayaknya sudah ada yang beberapa sama ya. Hormati semua orang. Ya, menghormati semua orang. Mengangkat tangan jika ingin bertanya atau ingin memberi pendapat. Ya, ingin memberi pendapat. Yang pertama, yang tidak mengerjakan tugas dikenakan sanksi. Yang kedua, dilarang makan pada saat proses pembelajaran. Yang ketiga, menjaga ketertiban kelas. Menjaga ketertiban kelas. Menyapa guru saat guru masuk ke kelas. Menyapa guru ya, ini harus wajib ini. Selalu menyapa gurunya. Harus mengangkat tangan jika ingin bertanya dan mendengarkan penjelasan guru dengan baik dan tidak bermain selama proses pembelajaran. Oke, tidak bermain pada saat proses pembelajaran. Nah, ini sudah dibuat beberapa teman tadi. Percaya diri. Percaya diri, harus percaya diri ya. Rajin pikir. Oh, rajin pikir, betul sekali. Tidak boleh membentak atau suara yang kasar ke guru dan teman saat berbicara. Ini tidak boleh ribut juga berarti ya. Tidak bermain HP saat jam pembelajaran berlangsung tanpa izin dari guru. Ya.
Tidak boleh meninggalkan kelas kalau tidak ada izin. Yang pertama, tidak mengganggu teman. Kedua, tidak berisik saat proses belajar mengajar sedang berlangsung. Ketiga, tidak main HP di kelas. Ya, tidak main HP. Menggunakan bahasa yang sopan. Menggunakan bahasa yang sopan. Yang pertama, dilarang ribut saat guru menjelaskan materi. Kedua, dilarang bermain HP saat pelajaran. Ya. Masih berhubungan dengan HP dengan dilarang ribut. Tidak tidur saat pembelajaran berlangsung dan tidak ribut saat guru menjelaskan. Tidak ribut lagi berarti ya. Sobatnya ini berarti dilarang ribut ya. Mendengarkan arahan guru ketika guru menerangkan dan tidak berisik ketika guru menjelaskan. Masih dengan tidak ribut. Tepat waktu dan disiplin. Tepat waktu dan disiplin. Yang pertama, tidak ribut saat guru menjelaskan. Kedua, tidak bermain HP tanpa izin dari guru. Ketiga, mengangkat tangan jika ingin bertanya atau menyampaikan pendapat. Tidak menggunakan HP pada saat proses belajar berlangsung kecuali diminta guru untuk menggunakan. Ya, tidak boleh menggunakan HP kalau tidak diperbolehkan. Pertama, dilarang ribut saat guru menjelaskan. Kedua, diharap menjaga kebersihan kelas. Ketiga, dilarang bermain HP di saat belajar mengajar. Terima kasih untuk Zevanya sama Restis yang sudah membacakan hasil dari kesepakatan kelas yang sudah dituliskan oleh teman-teman. Nah, dari kalimat-kalimat tersebut kita akan merubah ke kalimat yang lebih positif. Ya, untuk Restis sama Zevanya silakan duduk kembali. Ya, baik semuanya. Dari kalimat yang sudah kalian tulis tadi, ya, yang sudah dibacakan oleh kedua teman kalian, itu kebanyakan mengenai bagaimana perilaku kalian di dalam kelas, ya kan? Tidak boleh ribut, ya kan? Menggunakan HP, ya, dilarang menggunakan HP, ada yang dilarang makan, ada yang harus saling menghormati, ya kan? Sehingga di dalam sini ada betul-betul kalimat yang positif, ya. Kita ambil kalimat yang positif. Yang pertama adalah tepat waktu, ya kan? Tepat waktu sudah mewakili dari apa yang sudah tadi kalian tulis. Nah, kemudian ada hormati semua orang. Nah, semua orang artinya tadi bukan hanya Bapak Ibu guru, tapi juga kalian menghargai kalian punya teman sendiri, ya kan? Kemudian ada peduli dan empati. Nah, peduli dan empati artinya kalian berarti harus peduli, empati, harus cepat tanggap terhadap teman kalian. Misalnya ada yang tidak bisa mengerjakan tugas, bisalah kalian membantu, ya, berarti kan kalian ada rasa empati. Kemudian ada mengembangkan kemandirian, di mana mengembangkan kemandirian ini adalah kalian berkembang secara mandiri, nah, tidak tergantung oleh teman yang lain. Berikut ada menjaga kebersihan dan kerapian kelas. Nah, ini tadi kan tiket, ya kan, harus datang tepat waktu sehingga bisa menjaga kebersihan yang ada di dalam kelas. Kemudian jujur dan bertanggung jawab. Lalu ada kerjasama dan kolaborasi. Nah, ini tiket juga boleh. Dalam menjalankan tiket harus ada kerjasama dan kolaborasi sama kalian. Lalu pada saat proses pembelajaran juga kalian melaksanakan kolaborasi antara siapa? Antara kalian dengan guru. Oke, yang berikut ada berani mengungkapkan pendapat. Nah, berani mengungkapkan pendapat ini tadi yang kalian bilang ada yang harus mengacungkan jari sebelum menjawab, ya kan? Nah, disitulah kalian akan berani mengungkapkan pendapat. Di saat kalian mengacungkan jari, maka kalian sudah harus berani, ya kan? Sudah memang berani untuk menjawab pertanyaan, berani mengungkapkan pendapat kalian. Oke. Yang berikut menghargai proses belajar, ya. Kalian harus menghargai proses belajar.
di mana ketenangan ya itu menjadi kenyamanan kalian di dalam kelas. Oke, yang terakhir apa ini? Menggunakan teknologi dengan bijak. Nah, tadi di kesepakatan kelas kalian kan mengatakan bahwa dilarang menggunakan HP jika tidak diizinkan oleh guru, gitu ya. Nah, makanya di sini menggunakan teknologi dengan bijak. Ya. Jadi ini adalah kesepakatan kelas di kelas 10E. Nah, dari kesepakatan kelas ini ya, mudah-mudahan bisa kalian terapkan ya. Karena kesepakatan kelas ini adalah salah satu budaya positif yang harus dilaksanakan di sekolah. Begitu ya? Oke, sekian dari Ibu untuk pembuatan keyakinan kelas. Setelah ini nanti bisa kalian tuliskan, lalu kalian tempelkan supaya kalian bisa melihat kesehariannya bagaimana peraturan-peraturan yang ada di dalam kelas kalian. Oke, begitu? Ya, sekian dan terima kasih. Selamat pagi semuanya. Nama saya Firhania, di kelas 10E. Perasaan saya saat membuat keyakinan kelas adalah saya sangat senang dan saya harap untuk kedepannya semua peraturan kelas yang sudah dibuat oleh teman-teman sekalian dapat dilakukan dengan baik. Menurut saya, kenapa keyakinan kelas patut untuk dibuat agar dapat menjaga kenyamanan dan tentunya ketertiban dalam kelas, agar kelas dapat berjalan dengan baik dan sesuai dan nyaman dengan semua hal-hal yang sudah dituliskan oleh teman-teman. Dan sebegitu dari saya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Demetrius Tumian Menatin, saya dari kelas 10E. Bagaimana perasaan saya ketika menulis kesepakatan kelas? Kalau perasaan saya sendiri, saya merasa senang karena menurut saya kesepakatan kelas itu penting untuk menjaga tata tertib kelas. Itu saja, terima kasih. Saya Lesti Syamudi, saya dari kelas 10E. Perasaan saya, jujur saya sangat senang karena saya dapat menyalurkan apa yang ada di otak saya untuk peraturan yang ada di kelas ini lewati sticky note ini. Pendapat saya harap dengan diadakannya penulisan peraturan kelas di sticky note ini, kita bisa lebih menjadi pelajar yang teratur dan tertib di dalam kelas. Baik, itu saja. Terima kasih.
Selamat siang, perkenalkan nama saya Shirin Yulianti Wendiwoy. Saya sangat bersyukur dan senang karena saya sudah bisa menyelesaikan masalah yang ada pada diri saya. Yakini tidak lupa membawa buku pelajaran geografi untuk saya harus mempersiapkan buku pelajaran dengan lebih teliti pada malam hari. Terima kasih Bu Siwi atas bimbingan dan motivasinya. Tapi kamu tadi tidak seharusnya melakukan hal seperti itu. Ya, Kamu pasti punya alasan sendiri untuk melakukan hal itu. Ya kan, Thomas? Bolehkah Ibu mengetahui alasannya? saya terbiasa membuang sampah sembarangan. Karena terkadang saya merasa malas membuang sampah di tempat sampah. Karena tempatnya jauh dari jangkauan saya. Menurut kamu membuang sampah sembarangan itu benar atau tidak? Tidak, Ibu. Apakah kamu ingat dengan keyakinan kelas kita? Ya, ingat, Ibu. Apa coba sebutkan? Menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Nah, kalau menurut kamu, apakah tindakan kamu itu sesuai dengan keyakinan kelas kita? Tidak sesuai. Nah, kamu bilang tadi terbiasa membuang sampah sembarangan. Bagaimana kamu akan mengatasi kebiasaan burukmu itu? Saya akan membuang sampah pada tempatnya. Yakin kamu bisa melakukan itu? Saya yakin. Baiklah Thomas, kita telah berdiskusi dan menyelesaikan masalah yang kamu hadapi. Ibu berharap kamu bisa bertanggung jawab dan berkomitmen dalam melaksanakan atau memperbaiki kesalahan yang telah kamu lakukan. Baik, Ibu. Saya akan bertanggung jawab dan menjaga komitmen untuk memperbaiki kesalahan saya. Baiklah Thomas, Ibu hargai keputusanmu untuk memperbaiki kesalahanmu tadi. Sekarang kamu boleh kembali ke tempat duduk. Baik, Ibu. Terima kasih. Ya. Selamat siang, nama saya Thomas. Menurut saya, pelaksanaan segitiga restitusi di sekolah harus dilakukan oleh Bapak Ibu guru. Karena sebagai murid, kita butuh dimengerti, didengarkan dan dihargai. Ketika kita melakukan kesalahan, pasti ada alasannya. Bukan langsung dihakimi dan dimarahi tanpa mendengarkan alasan kita melakukan hal tersebut. Ketika kita dipercaya dan diarahkan oleh guru untuk berdiskusi, mencari solusi dan memperbaiki kesalahan kita, saya yakin pasti kita bisa memperbaikinya. Jadi saya berharap Bapak Ibu guru dapat membimbing kita dalam menemukan solusi ketika kita melakukan kesalahan. Terima kasih.